Kemudian yang selanjutnya soal nomor 16, unsur M memiliki 20 proton dan unsur X memiliki 35 proton. Nah, adik-adik ingat, proton itu sama dengan nomor atom atau Z, lambangnya nomor atom ya. Jadi di sini bisa kakak tuliskan 20M akan berikatan dengan 35X akan membentuk senyawa. Untuk menentukan senyawa yang dapat dibentuk dari suatu unsur, maka adik-adik harus menentukan konfigurasi elektronnya dulu dari atom-atom tersebut. Atom M dengan nomor atomnya 20, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, kemudian 3p6, kemudian 4s2. Nah, di sini dapat disimpulkan elektron valensi dari M itu adalah 2. Kemudian atom X dengan nomor atom 35 ini kita singkat menjadi AR ya, yang memiliki nomor atom 18, sehingga jika dilanjutkan 4s2, 3d10, kemudian 4p5. Nah, di sini kulit yang terakhir adalah kulit keempat, sehingga dapat kita simpulkan elektron valensinya sama dengan 7. Kemudian setelah itu kita harus menganalisis atom M dan X ini untuk mencapai kestabilannya harus bagaimana. Jadi elektron valensi stabil itu kan yang elektron valensinya sama dengan 8. Maka untuk mencapai elektron valensi sama dengan 8, atom M cenderung menangkap 6 atau melepaskan 2? Ya, jadi cenderung melepaskan 2 elektron membentuk ion positif yaitu M2+. Kenapa tidak menangkap 6 elektron? Karena untuk menangkap 6 elektron membutuhkan energi yang cukup besar daripada energi untuk melepaskan 2 elektron. Jadi energinya lebih besar untuk melepaskan 6 elektron. Oke, kemudian atom X di sini elektron valensinya adalah 7. Maka untuk membentuk kestabilannya, atom X ini cenderung menangkap atau menerima 1 elektron membentuk ion negatif, jadi X-1. Oke, setelah itu kita reaksikan M2+ ditambah X- sama dengan MX2. Jadi dikali silang ya ininya ya, muatannya, menghasilkan senyawa MX2. Maka jawabannya adalah yang B. Soal nomor 17, ini ada soal SNMPTN. Diketahui nomor atom H1, C6, dan N7. Pernyataan yang benar untuk molekul HCN adalah yang pertama memiliki struktur molekul linier. Nah, di sini untuk menentukan bentuk molekulnya, kita harus menentukan dulu konfigurasi elektron untuk mendapatkan elektron valensi dari atom-atom yang berikatan. Oke, jadi atom H itu memiliki nomor atom 1, jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Konfigurasi elektronnya 1 seperti ini ya, jadi EV-nya sama dengan 1. Kemudian atom C, nomor atomnya adalah 6. Jadi konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Ini EV-nya. Kemudian N itu 7. Jadi konfigurasi elektronnya 2, 5. Nah, ini elektron valensinya. Kemudian setelah itu kita gambar struktur Lewisnya. Jadi C di tengah seperti ini, kemudian ini N, kemudian di sini ada N, dan di sini ada H. Oke, atom C ini memiliki 4 elektron valensi, sehingga ikatannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian atom N memiliki 5 elektron valensi, berarti ikatannya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, memiliki elektron bebas ya. Ini atom N-nya. Kemudian atom H-nya di sini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk rumus molekulnya adalah HCN. Nah, seperti ini gambarnya ya. Maka dapat kita simpulkan HCN ini memiliki struktur molekul linier. Sehingga pernyataan nomor 1 benar. Kemudian yang kedua yaitu senyawanya bersifat polar. Nah, untuk menentukan kepolaran suatu senyawa, kita bisa menggunakan atau melihat ada tidaknya PEB.
Kemudian selain itu kita bisa melihat dari bentuk molekulnya, apakah simetris atau asimetris. Jika bentuknya asimetris, maka senyawa tersebut merupakan senyawa nonpolar. Kemudian apabila memiliki PeB, maka senyawa tersebut merupakan senyawa polar. Oke, sekarang kita cek HCN di sini. Dia tidak memiliki PeB ya. Nah, tapi kita lihat dulu bentuknya HCN. HCN ini memiliki bentuk yang asimetris. Jadi, bentuk asimetris pada HCN ini disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antara unsur H dan C yang besar. Sehingga dapat kita simpulkan HCN ini dia sifatnya senyawanya adalah polar. Maka pernyataan yang kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga, berdasarkan struktur Lewis ada ikatan rangkap 3 primer ya. Jadi benar ya jawabannya ya, di sini ada ikatan rangkap 3. Kemudian pada pernyataan nomor 4, atom pusat C tidak memiliki elektron bebas. Nah, benar ya ini ya. Maka karena semua pernyataan benar, jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 18, ini ada soal SNMPTN, diketahui atom B dengan nomor atomnya 5, F9 dan Si14, kemudian S16 dan Xe atau xenon 54. Pasangan senyawa yang mengikuti aturan oktet adalah, jadi di sini apabila diminta mengenai senyawa tersebut mengikuti aturan oktet atau tidak, maka adik-adik bisa menggunakan rumusan ini. Jadi aturan oktet itu jika elektron valensi atom pusat ditambah jumlah elektron ikatan dikurangi muatannya, kemudian menghasilkan sama dengan 8. Nah, ini maka senyawa tersebut disebut oktet. Oke, sekarang kita analisis satu-satu. SF4. Jadi atom S ini sebagai atom pusatnya ya, maka kita harus mengetahui elektron valensi dari atom S ini. Jadi elektron valensinya adalah 286, maka 6 elektron valensinya. Kemudian pasangan elektron ikatannya adalah 4, dikurangi muatannya 0, sama dengan 10. Maka ini tidak mengikuti aturan oktet ya, salah. Kemudian XeF4. Xe itu golongan gas mulia ya, berarti otomatis elektron valensinya adalah 8, maka 8 ditambah 4 dikurangi 0, 12, sehingga tidak mengikuti aturan oktet. Kemudian untuk BF4-, elektron valensi dari B itu kan 3 ya dari sini, berarti 3 ditambah 4 dikurangi min 1, maka 8. Oke, ini berarti memenuhi aturan oktet. Kemudian SiF4. SiF4, elektron valensi dari Si itu 284, maka EV-nya 4 ya. Kemudian di sini 4 dikurangi 0 sama dengan 8. Nah, ini juga oktet. Berarti kesimpulannya pasangan senyawa yang mengikuti aturan oktet adalah BF4- dan SiF4, maka jawabannya adalah yang B. Soal SBMPTN tahun 2015, nomor atom karbon dan klor berturut-turut adalah 6 dan 17. Bila karbon dan klor membentuk molekul, maka molekul tersebut adalah, nah di sini kita diminta untuk menganalisis manakah pernyataan 1, 2, 3, 4 ini yang benar. Jadi yang pertama, molekul yang terbentuk bersifat nonpolar. Oke. Untuk menentukan kepolaran dari senyawa yang terbentuk, maka kita harus menentukan dulu bentuk molekul dari senyawa yang terbentuk ini. Jadi kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Atom C ini memiliki nomor atom 6, kemudian atom Cl memiliki nomor atomnya 17, jadi konfigurasi elektronnya 2, 4, kemudian ini 2, 8, 7. Oke. Karena atom C itu memiliki elektron valensi sebanyak 4 dan atom Cl memiliki elektron valensi sama dengan 7, maka kemungkinan senyawa yang dapat terbentuk adalah, kita prediksikan di sini atom C memiliki 4 elektron valensi, maka agar stabil atau agar oktet, oktet itu adalah kaidah di mana elektron valensinya sama dengan 8. Jadi agar stabil atom C dan Cl-nya, maka mereka akan membentuk senyawa CCl4. Jadi Cl-nya di sini masuk sebanyak 4. Nah, sehingga di sini sudah oktet ya.
Oke, kemudian dari sini kita bisa menentukan kepolaran senyawa. Jadi senyawa yang polar itu ciri-cirinya adalah memiliki pasangan elektron bebas dan biasanya bentuk molekulnya itu tidak simetris. Nah, sekarang coba kita perhatikan bentuk molekul dari CCl4. Di sini bentuk molekulnya dia simetris, kemudian tidak memiliki PEB. Sehingga dapat disimpulkan CCl4 ini adalah senyawa yang bersifat nonpolar. Maka pernyataan yang pertama adalah benar. Kemudian yang kedua, senyawanya berbentuk tetrahedral. Ya, benar ya ini ya. CCl4 memiliki bentuk molekul tetrahedral. Kemudian memiliki gaya dispersi London antar molekulnya. Nah, karena senyawanya yang terbentuk bersifat nonpolar, maka gaya antar molekulnya adalah gaya London. Maka pernyataan nomor 3 adalah benar. Kemudian yang keempat, atom pusatnya tidak memiliki pasangan elektron bebas. Dari struktur CCl4 ini sudah kita ketahui bahwa atom CCl4 ini tidak memiliki pasangan elektron bebas. Karena pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4 benar, maka jawabannya adalah yang selanjutnya nomor 20. Di sini ada soal SNMPTN. Unsur X memiliki nomor atom 20. Senyawa garamnya bila dipanaskan akan menghasilkan gas yang dapat mengeruhkan air barit. Rumus senyawa tersebut adalah, jadi di sini kita diminta untuk menentukan manakah senyawa yang terbentuk dari unsur X ini. Nah, untuk menentukan senyawanya maka kita buat dulu konfigurasi elektron dari atom X ini. Jadi konfigurasinya 2882 sehingga dapat disimpulkan atom X ini memiliki 2 elektron valensi. Untuk mencapai kestabilannya maka atom X harus melepaskan 2 elektronnya sehingga menghasilkan ion X2+. Nah, kemudian kita analisis manakah senyawa di antara pilihan jawaban ini yang memiliki muatan X-nya itu adalah +2. Oke, yang A ini kita ketahui muatan dari X adalah +1 karena SO4-nya di sini hanya ada 1 molekul. Kemudian yang B, XSO4. Nah, di sini SO4 muatannya adalah -2 sehingga atom X di sini muatannya adalah +2. Oke, yang B ini kita simpan dulu. Kemudian yang C, X2CO3. CO3 ini muatannya -2 sehingga X ini adalah muatannya +1. Maka yang C bukan, karena bukan +2 muatannya. Kemudian XCO3. Nah, di sini CO3 muatannya -2, jadi otomatis X-nya muatannya adalah +2. Nah, yang D kita simpan dulu jawabannya. Kemudian yang E, XCl2. Nah, Cl itu kan bilangan oksidasinya -1, -1 dikali 2, -2 berarti X-nya adalah +2. Jadi senyawa yang E ini mungkin ya. Oke, berarti untuk pilihan A ini jelas salah, yang C jelas salah. Berarti kemungkinannya adalah senyawa pada pilihan B, D, dan E. Nah, sekarang coba kita perhatikan lagi soalnya. Senyawa garamnya bila dipanaskan akan menghasilkan gas yang dapat mengeruhkan air barit. Nah, senyawa garam yang menghasilkan gas yang mengeruhkan air barit itu adalah garam karbonat atau ion CO3-2-. Nah, sehingga jika X2+ direaksikan dengan CO3-2- akan menghasilkan senyawa XCO3. Maka jawabannya adalah yang D.